Buleleng, Buleleng untuk bagaimana memanajeriali sebuah keolahragaan. Jadi nantinya akan ada sistem yang memang support bagaimana prestasi itu dirancang by design, tidak by accident itu. Jadi karena di dalam aplikasi itu ada connect antara atlet dan pelatih. Jadi cross antara itu sehingga nanti tim pendukung itu bisa masuk tepat yang dibutuhkan. Gitu. Dari hasil penelitian berapa persen Pak bisa menghasilkan prestasi dengan sistem seperti ini? Jadi dengan sistem ini sebetulnya sudah sering kita gunakan. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh MC. Jadi kita gunakan di Silum PN, Sentra Olahraga Pembinaan Pelajar di nasional yang dimandangani oleh Kemenpora. Jadi di aplikasi itu atlet melakukan pendeteksian diri sendiri. Jadi saat itu terjadi cedera, atlet itu report ke aplikasi tersebut sehingga tim yang dibutuhkan akan datang. Misal ada ketakutan dalam pertandingan, dia entry di situ. Nah, sehingga tim psikologi bisa lihat, tim monitoring bisa lihat, tim psikologi baru turun. Habis itu ada cedera, habis latihan pagi terus ada cedera. Nah, dia entry di situ. Ada cedera di ankle dan lain-lain. Nah, tim masio, tim dokter turun. Sehingga ini mengurangi proses pemulihan atlet yang lama. Semakin cepat atlet itu tertangani dengan baik, berarti cepat pulih. Dengan cepatnya pulih itu, otomatis prestasi juga akan cepat tercapai. Ya, tadi disinggung ada kejujuran di situ Pak. Ya. Seberapa penting kejujuran untuk mendukung tingkat program? akurasi. Ya. Jadi kalau di tagline kami adalah tidak ada dusta di antara kita. Semua prestasi itu adalah tidak ada kompromi. Dalam artian tidak ada tidak ada ini kamu nanti begini, tidak ada. Tapi kompromi itu dalam artian harus selalu terlacak kompromi. Jadi kompromi itu saat atlet itu cedera, bagaimana pelatih memperlakukan. Nah, balik ke aplikasi itu, aplikasi ini sudah bisa mendeteksi dan peningkatan atlet saat di Silum PN itu bisa cepat. Dan yang kemarin juga kita gunakan di timnas putri sepak bola itu bisa mendeteksi juga bahwa beban pelatih ini terlalu berat menurut A, B. Tapi menurut yang atlet C, D itu tidak ada beban sama sekali. Sehingga beban per person ini sudah terdeteksi. Sehingga prestasi itu memang by design, tidak bisa by accident. Seperti itu. Kalau harapan output dari aplikasi ini apa? Jadi output ini memang harusnya ada data. Jadi pelatih pun tidak ada kesulitan. Jadi pelatih hanya berproses di lapangan. Setelah itu entry. Selama ini yang jadi momok adalah bagaimana membuat program latihan dan bagaimana kesesuaian antara program latihan dan pelaksanaan di lapangan. Aplikasi ini dibuat untuk mengetahui proses benar tidaknya pelatih memperlakukan proses ini. Terkadang sudah dibuat bagus program, tapi pelaksanaan real di lapangan tidak dilakukan. Nah, ini fungsi dari KONI atau fungsi dari Moner itu untuk mendeteksi itu. Saat pelatih membuat program, beban hari ini 90%, tapi keluhan di atlet ini hampir 110. Bahkan ada yang atlet itu hanya 70 karena kondisinya bagus. Sehingga yang 70 ini diberlakukan seperti apa, yang 100 tadi diberlakukan seperti apa. Sehingga sore, untuk exercise yang sore, kita sudah mendeteksi. Jangan sampai yang 100 ini diberlakukan lagi, high lagi, sehingga dia semakin tinggi dan cedera. Nah, program ini sudah mendeteksi dari awal itu, sehingga prestasi bisa lebih tercapai dan atlet itu merasa nyaman saat exercise dan merasa dihargai betul. Kalau sakit dia sakit gitu. Makanya tidak ada dusta di antara kita. Terkadang kan atlet itu sakit sedikit saja sudah mengeluh. Nah, itu nanti yang mendeteksi itu. Pak, sejauh ini kan kendala umur bagi para pelatih kan di atas rata-rata ini kan agak kurang melek teknologi. Gimana nih solusinya nanti? Mudah saja sebetulnya. Jadi aplikasi ini mudah diaplikatifkan karena langsung di handphone. Sempat kemarin saya dengar tidak punya email gitu. Ini yang seringkali tidak tersampaikan. Makanya tadi saya bilang tidak ada tujuan. Kalau memang tidak mampu sampaikan, kita akan support. KONI akan support itu.
Nah ini yang seringkali kan ya sudah diem saja, didiemin sampai latihannya selesai, sampai medali dan lain-lain, tidak ada data sama sekali. Artinya hari itu latihan, hari itu sudah diupload. Iya. Ya. Konsekuensinya jika tidak diupload, mungkin datanya tidak terekam gitu. Iya. Dan ini bisa sebagai kemudahan bagi administrasi maupun admin yang di KONI maupun di pemerintahan saat pengajuan anggaran diminta mana perlakuanmu selama ini gitu kan. Nah ini kan selama ini tidak ada. Nah ini aplikasi ini mensupport itu. Jadi memudahkan administrasi baik yang ngasih uang maupun yang dikasih. Yang dikasih uang pelatih-pelatih itu enak kerjanya, hanya melatih terus entry. Hari ini ngapain saja. Nah di situ nanti langsung report per bulan administrasi di KONI itu tinggal ngambil di aplikasi itu. Jadi jenengan sudah tidak pakai setor lagi, tapi sudah diambil. Nah jenengan kalau prosesnya saja yang dibetulkan, jadi proses yang diperkuat sebetulnya. Dengan proses yang diperkuat, otomatis kemampuan atlet juga naik. Selama ini kan pelatihan dibebankan 1 administrasi, 2 proses dan analisa. Ini berat 3 ini. Kalau tidak disupport jadi satu sistem, ya pelatih akan gaji saya segitu kok 1,5 dituntut 3 gitu kan Pak. Sedangkan di KONI admin saja gajinya lebih tinggi gitu kan. Nah ini kita kemas sehingga saya yakin di KONI ini saya lihat timnya komplit dan memang sudah paham betul terkait dengan apa itu sport science yang harus dijalankan. Jadi sport science itu secara menyeluruh, bagaimana mengelola keolahragaan yang ada di tempat itu. Karena kita harus memahami kearifan lokal masing-masing. Jadi kita pun kalau turun di kabupaten kota masing-masing atau seluruh Indonesia, kita akan sesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Tidak bisa program ini dipakai untuk kabupaten yang lain, tidak bisa. Jadi ini memang aplikasi ini sesuai dengan Buleleng. Karena kita diskusinya sudah lama, sudah hampir 5 bulanan untuk membuat ini. Gitu. Dan yang ini, yang kegiatan Mones berbasis digital ini merupakan salah satu terjemahan dari program KONI Kabupaten Buleleng. Yang pertama, meningkatkan raihan medali pada Pekan Olahraga Provinsi Bali. Kemudian yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, digitalisasi. Inilah salah satu pengejawantahannya program KONI Kabupaten Buleleng. Tadi sudah disampaikan panjang lebar dengan harapan bahwasanya program ini akan bisa meningkatkan prestasi olahraga, khususnya karena kita parameternya di kabupaten kota adalah Polprov, maka kita endingnya adalah di Pekan Olahraga Provinsi Bali bulan September mendatang. Pesertanya ini adalah atlet, kemudian pelatih dari 48 PK yang tergabung di dalam KONI Kabupaten Buleleng. Tadi dikarenakan dukun ada, dokter ada. Nah ini narasumber kita ini sudah lengkap sekali. Kalau di istilah Bali itu ada Balian ada gitu, secara medis tradisional sudah ada, beliau pendakwah beliau, kemudian ada dokternya Pak Doni, kemudian perawatnya Pak Fikri. Ini tim yang memang komplit. Terima kasih sudah hadir memberikan bantuan bimbingan pada kita semua. Mudah-mudahan melalui upaya yang kita laksanakan dengan ketulusan, kemudian dengan lurus kita bekerja, prestasi akan meningkat. Kita berlakukan reward and punishment. Ketika mereka rajin mengupload data, datanya terekam, datanya kita dapat, rewardnya juga pasti akan dapat. Sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwasanya pemerintah Kabupaten Buleleng menyampaikan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya, karena apa yang kita butuhkan untuk meningkatkan raihan prestasi di Polprov ini sudah dipenuhi penuh oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Oleh karenanya, para atlet, para pelatih tinggal berlatih dan berlatih, reward sudah menunggu. Sudah ada kuncian target Pak? Kalau target, kita tidak pasang target muluk-muluk, akan tetapi kita sudah tidak berbicara lagi peringkat, kita bicaranya adalah meningkatkan raihan medali emas. Minimal berapa dari jumlah tambahan, karena gini, hitung-hitungannya begini. Kalau kemarin kita berangkat dengan 369 atlet gitu, plus pelatih
totalnya 484. Hari ini di tahun ini karena ada cabang olahraga yang baru, kemudian cabang olahraga yang baru dipertandingkan secara resmi, kita memang sudah hitung-hitungan di sana kita akan bermain lebih banyak di perorangan. Yang jelas cabang-cabang terukur kita sudah berikan prioritas. Artinya nanti kontingennya lebih gemuk apa lebih ramping lagi? Pasti lebih gemuk karena 4 cabang olahraga itu baru. Tambahan. Kemudian 2 cabang olahraga yang resmi dipertandingkan. Kalau dulu masih eksebisi pickleball sama bola tangan. Kalau bola tangan aja satu tim itu 12 orang. Kemudian pickleball itu kemarin sekitar 15 orang. Itu sudah pasti bertambah. Belum lagi yang tambahan 4 itu. Minimal 20 80 tambah 12 belum sirap lagi. Itu ya estimasi tambahan kontingen. Akan tetapi kita tetap menggunakan tema besar small is gold. Nanti kita akan tentukan pada tes layak nggak mereka ini. Karena walaupun kemarin sudah juara, kalau tes fisik nanti mereka KO udah bisa gugur di awal. Jadi nanti mungkin yang di KON ini ada nanti standar atlet buleleng Nah, per masing-masing cabur. Jadi nanti yang ada layak berangkat, yang layak benchmarknya dia, misalnya 80 ya, harus segini. Kalau mau masuk ke Kontingen, Porprov, ya. masuk kontingen harus segini. Nanti benchmarking sesuai dengan semua sudah diangkakan sehingga tidak ada lagi unsur subjektivitas.